Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusni Ayani akan menjawab kuis pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama ada, menurut James Ascent, multimedia terbagi dalam beberapa elemen. Yang pertama ada teks, adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks juga dapat berbentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menjanjikan bahasa. Yang kedua ada image atau grafik, adalah hasil sebuah pengambilan citra seperti kamera dan scanner. Yang ketiga ada audio atau suara, adalah kemampuan multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Yang keempat ada video, merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera. Dan yang terakhir ada animasi, yang merupakan penggunaan komputer untuk menggerakkan gerak layar. Soal kedua adalah manfaat media terhadap proses dan hasil belajar. Manfaat dari penggunaan multimedia sendiri adalah membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, dan hasilnya adalah meningkatkan kualitas belajar siswa, serta proses pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, kelebihan teknologi multimedia. Nah, kelebihan teknologi multimedia adalah menarik indera dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 0% dari yang didengarnya. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, dengar, dan dilakukan sekaligus. Maka multimedia sangatlah efektif dan ampuh untuk proses pengajaran dalam pendidikan. Yang terakhir adalah klasifikasi dan karakteristik multimedia pembelajaran di SD. Nah, menurut Setiosari dan Sikabuden 2005 mengumumkan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik. Yang pertama ada media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang menampilkan tanpa penggunaan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media dua dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandang saja, contohnya seperti peta, gambar bagan. Yang kedua ada media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari berbagai arah pandang, contohnya seperti meja, kursi, pensil, patung, dan lain-lain. Yang ketiga ada media pandang diam, yaitu media yang menggunakan proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak, contohnya seperti foto, tulisan, atau gambar apa saja yang diproyeksikan. Terus ada karakteristik media pembelajaran, hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual, cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Penyajian pengajaran secara audiovisual bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran seperti mesin proyektor film, tape recorder, proyeksi visual yang lebar. Nah, karakteristik tersebut bersifat linier, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang, dan merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak, dan juga dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif, serta berorientasi pada guru. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.